warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Sufi Yusuf dengan NIM T20187111. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan historisitas Islam Nusantara. Baik, next. Islam Nusantara. Apa sih Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan menerapkan universalitas ajaran Islam sesuai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam suatu model yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik di Nusantara. Dalam hal ini wilayah Indonesia atau merupakan tradisi tidak baik namun sedang atau telah mengalami proses dakwah amputasi, asimilasi atau minimalisasi sehingga tidak bertentangan dengan diktum-diktum syariah. Di sini Indonesia pra-Islam. Indonesia sebelum Islam datang. Itu ada aliran dan juga agama. Aliran kepercayaan itu ada dua, animisme dan dinamisme. Apa animisme? Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Jadi animisme ini mempercayai bahwa setiap benda yang ada di bumi itu memiliki roh-roh yang harus dihormati. Untuk dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang dimiliki kekuatan gaib. Jadi dinamisme di sini meyakini bahwasannya benda-benda itu memiliki daya dan kekuatan yang bisa membantu. Sedangkan agama sebelum adanya Islam yakni ada Hindu dan Buddha. Di mana agama Hindu dan Buddha di sini yang nantinya budaya-budayanya diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman sehingga ketika Islam datang itu tidak langsung menghapuskan budaya-budaya sebelumnya namun mengakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama jalur perdagangan. Perdagangan Arab yang berdagang dalam jangka waktu yang lama menjalin hubungan yang lebih erat dengan penduduk pribumi. Jadi pedagang-pedagang ada yang dari Arab, India, Persia, di mana para pedagang tersebut sebelumnya sudah beragama Islam. Jadi selain mereka memiliki niatan untuk berdagang ke Indonesia, mereka juga menyebarkan agama Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya jalur pernikahan. Nah, jalur pernikahan ini kelanjutan dari jalur perdagangan yang sebelumnya. Jadi para pedagang-pedagang yang ada di Indonesia, mereka bertempat tinggal di Indonesia dan juga melakukan pernikahan dengan penduduk pribumi sehingga menghasilkan keluarga-keluarga Islam yang untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Untuk jalur yang ketiga yakni melalui jalur politik. Di sini pengaruh seorang raja sangat penting bagi perkembangan Islamisasi di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Jadi apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya juga. Jalur kesenian. Jalur kesenian di sini yang menjadi tokoh sentral untuk jalur kesenian salah satunya yakni Sunan Kalijaga. Yakni dengan diadakannya pagelaran seni gamelan, wayang, digunakan media wayang sebagai media dakwah Islam karena dalam cerita perwayangan diselipkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keislaman. Untuk jalur pendidikan, di sini para ulama, guru agama dan kiai mempunyai peranan besar. Selain itu, dibangunnya pesantren untuk mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Salah satunya adalah oleh Raden Rahmat di Ampel Denta di Surabaya, pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri di Giri. Untuk jalur tasawuf. Jalur tasawuf ini para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan.
memiliki keahlian lain yang dapat membantu masyarakat. Salah satunya adalah menjadi tabib, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit dan juga lain-lain. Adanya perjumpaan Islam dengan tradisi lokal itulah yang menjadi penyebab utama proses saling menyesuaikan. Kehadiran Islam secara damai mempengaruhi akulturasi budaya antara budaya lokal dengan Islam. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik yang membedakan dengan karakteristik Islam di kawasan lainnya, khususnya Islam Timur Tengah yang banyak mempengaruhi Islam di berbagai belahan bumi ini. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan keunikan di negeri-negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial politik, dan tradisi peradaban. Islam Nusantara merupakan identitas Islam ditinjau dari segi kawasan yang bisa disejajarkan dengan Islam Arab, Islam India, Islam Turki dan sebagainya. Jadi Islam Nusantara di sini bukan merupakan madhab, bukan pula aliran baru, namun Islam di sini adalah Islam yang memiliki karakteristik tersendiri. Islam Nusantara ini merupakan model pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan kultural sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Islam Nusantara ini merefleksikan pemikiran, pemahaman dan pengamalan Islam yang moderat, inklusif, toleran, cinta damai, menyejukkan, mengayomi dan juga menghargai keberagaman atau yang dalam Indonesia sendiri disebut dengan kebinekaan. Jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.